saya ingin membagikan pelajaran yang saya dapat dari cerita Petrus. Kita tahu Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Saya tertarik mengenai membaca tentang Petrus karena saya lihat Petrus ini orangnya cepat sekali memberikan respon dari apa-apa yang dikatakan Yesus. Jadi kita bisa belajar dari tindakan-tindakan Petrus. Saya akan memberikan judul melangkah dengan kuasa. Lewat cerita Petrus saya akan bagi jadi dua, Petrus saat bersama-sama dengan Yesus dan Petrus setelah tidak lagi bersama dengan Yesus. Pada saat Petrus bersama-sama dengan Yesus, di antara cerita-cerita yang akan saya sampaikan itu saya mulai dari Petrus berjalan di atas air. Itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Waktu Yesus dilihat berjalan di atas air, katanya malam-malam mereka kira hantu. Mereka tahu, oh itu guru. Petrus ini langsung kasih respon, "Guru, aku mau jalan juga di atas air." Kata Yesus, "Sini datang." Benar, Petrus datang dan Petrus bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Begitu angin katanya bertiup, Petrus ketakutan. Akhirnya Petrus jatuh. Dan Tuhan tolong tentunya. Kata Yesus, itu karena kamu bimbang. Kebimbangan membuat Petrus jatuh. Di cerita yang lain lagi, Petrus lagi ini. Itu sebelum Yesus ditangkap. Petrus dengan berani mengatakan, "Guru," katanya, "nyawaku akan kuberikan kepadamu." Luar biasa ini. Murid berani berkata gitu kepada gurunya. Kalau guru mendengar muridnya begitu, pasti gurunya berpikir, "Aduh, ini muridku sangat setia, mau menyerahkan nyawanya bagiku." Tapi apa yang terjadi? Gurunya, Yesus berkata, "Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau akan menyangkal aku." Gagal lagi Petrus meyakinkan Yesus nih, dia mau menyerahkan nyawanya. Nah, ada lagi cerita lagi. Petrus lagi. Suatu saat Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tanya lagi, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dijawab lagi. 3 kali ditanya lagi. Sekarang nih kalau murid itu ditanya oleh guru sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, itu murid pasti rasa kesal. Demikian juga dengan Petrus. Dia bilang, "Guru, engkau tahu semuanya." Itulah Petrus. Lucunya lagi, dengan keisengannya Petrus ini dia ngomong lagi, "Guru," katanya, "kalau itu tuh yang murid yang kau kasih itu gimana dia?" Kata Yesus, "Petrus, itu bukan urusanmu." Dan lagi, "Petrus, itu bukan urusanmu. Kalau dia mau hidup terus, emang kenapa? Urusanmu adalah ikutlah aku." Nah, jadi Petrus ini banyak cerita-cerita yang sepertinya dia tuh, mau gimana? Gagal. Mau gimana? Gagal gitu. Nah, tapi ada satu peristiwa, satu kejadian di mana Petrus luar biasa berubah. Nah, tapi sebelum itu, saya mau sampaikan satu cerita tentang Simson. Simson kita tahu juga ya, itu ada cerita di Perjanjian Lama. Bagaimana Simson adalah orang yang kuat, sangat kuat, dan kekuatan itu luar biasa. Itu dikatakan dia bisa melawan orang Filistin dengan tulang rahang keledai. 1000 orang mati dengan satu rahang keledai. Luar biasa. Itu Simson bisa katanya mencabik singa. Kekuatan ini kita lihat singanya, kita takut ya, dia bisa mencabik-cabik singa. Dia bisa mengangkat itu katanya pintu gerbang kota. Bersama tiang-tiangnya dia angkat, itu kekuatannya kayak apa? Saya nggak tahu
Simpson sebesar apa dia bisa angkat itu gerbang kota dan tiang-tiangnya, katanya, dan dia bawa ke atas gunung. Orang bingung, ini kenapa ya? Ini manusia ini kekuatannya kok bisa begitu? Ada apa? Simpson ini kekuatan apa yang membuat dia bisa kayak gitu? Pasti ada. Benar, pasti ada. Ternyata kekuatan itu katanya di rambutnya. Rambutnya Simpson itu katanya nggak boleh kena cukur. Pada saat dicukur, hilanglah kekuatannya. Nah, kita masuk sekarang dengan Petrus kembali. Petrus setelah Yesus naik ke surga, sudah tidak bersama dengan gurunya lagi dia. Suatu ketika katanya, itu terjadi satu kerumunan yang luar biasa, ribuan orang berkumpul di situ, dan itu adalah hari Pentakosta, di mana itu orang-orang saleh katanya berkumpul dari banyak negeri itu datang ke situ. Di situ katanya tiba-tiba ada tiupan angin yang kencang. Kemudian ada lidah-lidah api turun dari langit. Kita coba bayangkan itu di satu tempat yang ribuan orang banyaknya, tiba-tiba ada suatu suara yang aneh kencang begitu, terus ada lidah-lidah api yang gak pernah terjadi. Bukankah itu satu keanehan yang luar biasa pada hari itu? Kemudian itu banyaknya manusia yang hadir, itu mereka katanya mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang aneh. Bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah ucapkan sebelumnya. Nah, itu terjadi. Itu pasti kebingungan, keberisikan kayak apa ya suasana itu ya. Dan beberapa orang berkata, itu mereka katanya sedang mabuk. Tapi luar biasa Petrus yang tadi saya ceritakan gagal. Petrus yang beberapa waktu yang lalu dia menyangkal gurunya karena takut, tapi hari itu Petrus hadir di tengah-tengah ribuan orang tuh, dia berani berdiri dan berkata bahwa mereka bukan mabuk. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Nah, Petrus, tadi saya baca dia tuh gagal. Pada saat kesempatan ini, dia berani berdiri di tengah ribuan orang-orang bangsa Yahudi. Kita tahu bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang menyalibkan Yesus yang baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Petrus berani berdiri dan berkata, "Camkanlah perkataanku ini." Kalau orang berani berkata camkanlah, itu berarti orang itu berani mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Nggak sembarangan orang berani berkata, "Camkanlah perkataanku ini." Kita pasti nggak kamu percaya dengan omongku, camkanlah perkataanku ini. Kita nggak berani mengeluarkan kata-kata itu. Jadi kalau sampai Alkitab menuliskan camkanlah perkataanku ini, itu berarti Petrus dengan yakin benar bahwa mereka itu tidak sedang mabuk, dan itu dia bisa buktikan bahwa mereka tidak mabuk. Dan diteruskannya dengan khotbah-khotbahnya selanjutnya, bahwa apa yang terjadi itu adalah karena apa? Karena yang beberapa waktu yang lalu Yesus katanya yang kamu salibkan itu, yang sudah mati dan naik ke surga, itulah yang menyebabkan Roh Kudus turun. Itu yang kamu lihat sekarang. Luar biasa khotbahnya. Kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul, bagaimana khotbah Petrus, itu dikatakan pada hari itu 3.000 orang bertobat. Luar biasa kuasa khotbah yang dia sampaikan. Kata-kata yang dia sampaikan itu membuat orang langsung menyadari kesalahannya, membuat orang langsung menyadari penyesalannya atas apa yang telah dia perbuat, dan mereka bertobat. 3.000 orang, gak sedikit 3.000 orang. Kita bisa bayangkan berarti yang hadir di tengah-tengah itu lebih dari 3.000 orang. Nah, apa rahasianya? Kenapa Petrus bisa memiliki keberanian seperti itu? Kita baca lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8. Di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang mengucapkan itu? Yang mengucapkan itu adalah gurunya Petrus. Gurunya Petrus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, gurunya berkata, kalau engkau menerima roh itu, kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ini guru yang berkata ini adalah guru yang kemarin mengalami mati. Sudah mati dan hidup kembali. Gurunya yang mengatakan inilah gurunya yang kemarin dicambuk luar biasa. Sampai dikatakan dia itu sudah tidak seperti manusia lagi, luka-luka yang dia alami dengan cambuk duri yang tajam merobek-robek tubuhnya, darah bercucuran habis, tangan dipaku, kaki dipaku, disalibkan, mati, hidup. Nah, itu yang berkata, kamu sudah lihat kemarin kejadian-kejadian yang aku alami. Kamu sudah lihat kemarin mujizat-mujizat yang ada. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Orang yang mati bisa hidup kembali. Itu karena apa? Itu karena aku memiliki roh. Nah, roh itulah yang akan kutinggalkan kepadamu. Engkau tidak kutinggalkan sendiri, tapi roh yang sama itu akan kutinggalkan kepadamu. Jadi tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku mau pergi ke rumah Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai roh itu nanti turun. Luar biasa. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh murid-muridnya. Karena apa? Gurunya sudah berpesan. Pesan-pesan terakhir sebelum gurunya terangkat ke surga. Itu gak dilupakan sama mereka. Mereka menunggu. Karena ada kuasa. Kuasa yang membangkitkan gurunya mati dan hidup kembali. Kuasa yang membuat gurunya kuat tercabik-cabik. Dicambuk oleh orang Yahudi. Mereka tunggu roh itu turun. Jadi begitu mereka menerima roh itu, mereka yakin mereka memiliki kuasa. Kuasa yang sama yang dimiliki oleh gurunya. Karena itu adalah gurunya sendiri yang memberikannya. Gurunya sendiri yang menyampaikannya. Dan gurunya sendiri yang sudah membuktikannya. Bahwa dia memiliki roh itu dan murid-muridnya melihat apa yang telah dialami oleh gurunya. Luar biasa kuasa itu ada. Dan mereka setelah memiliki Roh Kudus itu, itulah yang membuat keberanian Petrus, di mana pada saat ribuan orang berkumpul, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang menyalibkan Yesus. Jadi bertentangan dengan Petrus, tapi Petrus berani berdiri di tengah-tengah orang Yahudi yang banyak, ribuan orang. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, nggak berani dia orang. Kemarin aja, beberapa orang aja, apakah engkau muridnya? Dia bilang, enggak, saya bukan muridnya. Takut. Tapi luar biasa ketika itu. Setelah mereka memiliki Roh Kudus, setelah Petrus memiliki Roh Kudus, itu keberaniannya muncul. Kesadarannya bahwa dia sudah memiliki Roh Kudus, kesadarannya bahwa dia ada Roh Kudus di dalamnya, itu membuatnya bertindak, dia bangkit berdiri di tengah-tengah ribuan orang. Camkanlah perkataanku ini. Mereka tidak mabuk. Dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa mereka tidak sedang mabuk. Luar biasa. Dan 3.000 orang katanya bertobat hari itu juga. Kembali ke kita. Kita juga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita juga memiliki Roh Kudus. Tapi bagaimana roh itu supaya dia bisa menunjukkan kuasanya lewat kita? Karena kita juga ada di dalam kita juga ada Roh Kudus. Saya pelajari dari cerita Petrus ini. Jadi saya pikir memang kita harus benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itu Petrus, dia benar-benar yakin roh itu ada di dalam dia. Makanya ada cerita selanjutnya waktu dia ketemu dengan orang
pengemis yang lumpuh, orang lumpuh, waktu dia ke bait Allah katanya, orang lumpuh itu mau mengemis minta sedekah. Tapi apa kata Petrus? Ini dia menunjukkan bahwa dia itu memiliki roh yang luar biasa. Dia bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Benar jalan tuh orang. Tindakan Petrus itu karena dia yakin benar-benar. Jadi kita juga, saya pikir sih ini pelajaran yang luar biasa. Kita harus menyadari benar, kita ada Roh Kudus. Roh yang Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan menyediakan rohnya di dalam kita. Roh itu akan bermanifestasi dalam hidup kita. Karena memang dia diberikan Tuhan untuk menjaga kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Tapi kalau hanya menyadari, itu belum cukup. Kalau saya pelajarin dari Petrus. Tapi begitu menyadari, dia benar-benar percaya dan yakin. Dia benar-benar merasa melekat dengan roh itu. Bahwa roh itulah yang memimpinnya. Bahwa roh itulah yang diberikannya untuk menguasai dirinya. Dengan bersikap seperti itu dia berani bertindak. Jadi waktu kerumunan yang banyak itu, di mana bangsa Yahudi, bangsa yang menyalibkan Yesus, keberanian itu muncul, dia bertindak dan itu langsung Roh Kudus ambil alih suasananya. Itu bukan lagi Petrus, kedagingan Petrus yang muncul, tapi itu Roh Kudus yang memimpin, sehingga itu melawat semua orang. 3.000 orang bertobat hari itu juga. Jadi lewat pelajaran firman ini, saya ingin membagikan kepada semua yang menonton video ini. Mari kita sadari bahwa kita memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan ada sama kita, ada pada kita. Dia melekat pada kita. Kalau kita diam saja, dia juga tetap diam saja. Tapi kalau kita yakini, kita biarkan dia memimpin kita, dia akan bermanifestasi. Kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh. Supaya apa kata Tuhan? Supaya lewat perbuatan kita, kuasa Roh itu nyata. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Lewat perbuatan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.